Hi, welcome back to my channel. It's me Rio Purba dan saya adalah seorang desainer grafis. Bagi Anda yang sering sepele dengan desain grafis, pada saat ini saya ingin mengatakan pada kalian semua bahwa desain grafis itu mempunyai kekuatan yang sangat besar yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan dunia, bahkan untuk menghancurkan dunia. Bagi Anda yang tidak percaya, silakan saksikan video berikut ini. Video. Bukan ini. Guys, sorry ya, dia salah putar video. Link videonya hilang. Jadi dia mau cari dulu. Sorry ya. Aku jadi nggak enak nih, malu ya. Aduh, maaf. Mending kita lanjut aja ya. Sambil dia mencari video, kita lanjut aja perbincangan. Oke. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa desain grafis mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya seperti apa? Dia bisa mengontrol, mempengaruhi orang-orang untuk berbuat sesuatu. Bayangkan, jika banyak orang sepele terhadap desain grafis, dan banyak orang yang membuat desain itu secara asal-asalan, atau tidak tepat bagi penggunanya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita akan bahas. Saya di sini mempunyai dua contoh ya, bagaimana desain itu menghancurkan dunia. Contoh pertama adalah ini, pemilihan presiden pada tahun 2000 itu di Amerika Serikat. Di lembar sebelah kiri itu ada George W. Bush, kemudian pasangannya, kemudian Al Gore, kemudian Joe Lieberman dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya adalah di sini teman-teman. Bila ingin memilih George W. Bush, kalian tekan lubang pertama. Kemudian di sini ada list nomor 2 itu Al Gore, kemudian Joe Lieberman, itu pilih lubang nomor 3. Nah, inilah yang membuat kesalahan. Desain ballot yang mereka pakai sangat memungkinkan untuk terjadinya kesalahan. Dan benar, kesalahan yang sangat besar itu terjadi ketika banyak orang ingin memilih pasangan Al Gore dan Joe Lieberman. Oke, di sini Al Gore dan Joe Lieberman itu adalah list nomor 2. Oke? Sedangkan bila orang-orang ingin memilih mereka, orang-orang tersebut harus mencoblos lubang nomor 3. Disinilah yang membuat banyak orang, lebih dari 19.000 orang, melakukan kesalahan dalam mencoblos pilihan mereka. Sekilas memang tidak ada kesalahan di sini, tidak ada masalah ya. Kalau di sini instruksinya sudah jelas. Nomor bila ingin mencoblos George W. Bush itu nomor 1, kemudian Pat Buchanan nomor 2 dan lain sebagainya. Nah, guys, permasalahannya adalah kalau seorang voter, pemilih, ingin memilih, pasti dia sudah menyimpan satu nama dari rumahnya. Karena nama tersebut sudah tersimpan dalam mindset mereka, sehingga ketika mereka berjalan ke tempat pemilu, mereka langsung mencari namanya dan mencoblos. Tidak ada itu mereka mencari melihat nama lain. Kecuali kita belum tahu kita ingin memilih siapa. Kita pasti mencari atau membaca seluruh nama yang ada di kertas tersebut. Jadi di sini ketika voternya melihat, pemilih itu melihat nama si Al Gore dan Joe Lieberman itu di urutan kedua di sebelah kiri, karena sebagian banyak orang membaca itu dari sebelah kiri ke kanan kan, sebelah kiri ke kanan. Dan mereka melihat si Al Gore ini dan pasangannya Joe Lieberman itu di urutan kedua, sehingga mereka mencoblos lubang nomor 2. Begitu seterusnya untuk pasangan yang di bawah mereka, sehingga banyak sekali orang-orang melakukan kesalahan dalam pemilu tersebut. Nah, ini bukan salah pemilunya, tapi salah rancangan desain dari ballot yang dipakai di dalam pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2000 ini. Ya, contoh nomor 2, bagaimana desain grafis itu bisa menimbulkan chaos atau kekacauan yang sangat besar yang bisa berpengaruh kepada dunia adalah ini. Skandal Miss Universe. Skandal ya, skandal bukan yang skandal yang lain-lain, oke? Jadi
permasalahan permasalahan salah baca nama yang dilakukan oleh Steve Harvey. Jadi Steve Harvey ini sedang membawakan acaranya, ingin membaca nama Miss Universe 2015 adalah, wah, di sini pasangan dari Filipina dan Kolombia sudah bersiap-siap. Dan yang terjadi adalah dia membaca nama Kolombia sebagai pemenang Miss Universe 2015. Awalnya seperti tidak ada masalah, bahkan Presiden Kolombia ketika mendengar nama Kolombia dipanggil sebagai pemenang Miss Universe, Presiden Kolombia sangat senang dan dia membuat sebuah tweet ucapan selamat, ya. Dia mengatakan, Colombian women are the most beautiful in the world. Congratulations Miss Universe 2015 Adriana Gutierrez. Kami sangat bangga, ya. Jadi ketika kita lanjut di sini di video tersebut, ketika mahkota sudah dipakaikan, tiba-tiba deng si Steve Harvey naik lagi ke panggung dan dengan memasang wajah yang sangat khawatir, sangat terbeban, dia mengatakan I'm sorry katanya. Dan intinya dia mengumumkan bahwa pemenang Miss Universe 2015 itu adalah Filipina. What? Bayangin nggak guys? Miss Colombia yang udah pasangin mahkota Miss Universe itu diangkat mahkotanya. Dan bukan hanya si Miss Universe yang malu dan marah, kesal dan lain sebagainya, tapi seluruh rakyat Kolombia marah, malu, serba salah lah pokoknya. Bahkan Presiden Kolombia juga demikian. Walaupun dalam tweetnya Presiden tersebut mengatakan bahwa sekalipun tidak jadi Miss Kolombia itu tetap menjadi Miss Universe bagi kami, katanya. Dia tetap mengakukan, walaupun demikian kata-katanya sangat lembut, tapi kita tidak tahu bahwa di dalam hatinya itu kan bisa saja dia sangat kecewa. Dan beruntung tidak ada terjadi konflik yang besar ya terhadap ini ya. Oke guys, bila kita ambil yang bagian dekat akhirnya, si Steve Harvey ini menunjukkan bagaimana desain kartu pemenangnya ya. Di situ dituliskan runner up pertama itu Miss Colombia dan Miss Universe-nya itu berada di bawah sini ya. Miss Universe 2015, di sini ditulis nama Filipina ya, nama Miss Filipina. Jadi yang salah itu bukan si Steve Harvey-nya, memang desainnya itu sangat jelek gitu ya. Jelek bukan berarti amburadul apa segala macam ya, jelek fontnya apa, hiasannya bukan, tapi layoutnya itu tidak dipikirkan. Si desainernya itu tidak memikirkan bagaimana nanti MC-nya itu bisa jadi memegangnya seperti apa gitu. Kita bisa lihat di sini suatu kali bagaimana cara memegang si Steve Harvey. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana si Steve Harvey memegangnya. Jadi ini kartunya, kemudian di sebelah kanan di sini si Steve Harvey memegang dengan jempolnya. Jadi kemungkinan besar nama si Miss Filipina akan tertutupi. Bisa jadi tertutupi seperti ini atau seperti ini. Ya guys, itu adalah dua contoh bagaimana desain itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Sehingga kalau tidak dikontrol dengan baik, dia bisa menimbulkan chaos atau kekacauan yang sangat besar yang berdampak pada dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah, saya ingin mengatakan kepada teman-teman pelaku usaha, business owner, kemudian penjual jasa, penjual produk yang selama ini masih meremehkan desain grafis. Kalau kita mampu mengontrol atau membuat desain yang bagus yang sesuai dengan target market kita, maka akan berdampak baik kepada produk perusahaan kita, jasa kita, branding kita. Tapi kalau kita masih remeh dan sepele dan tidak peduli dengan tampilan desain produk kita, branding kita, perusahaan kita, wah hati-hati, bisa jadi permasalahan akan muncul nantinya. Dan kesimpulan untuk para desainer grafis yang sedang menonton video saya, kita harus banyak belajar lagi untuk melakukan riset. Bagaimana kita harus mendesain berpatok pada
si user atau si pengguna dari desain kita, desain yang kita buat. Apakah kita selama ini ketika kita mendesain, kita sudah memikirkan bagaimana si pengguna, si user nanti memakai desain kita? Apakah selama ini kita masih mendesain berdasarkan pemikiran kita sendiri? Wah, kalau begitu kita masih berada di jalan yang salah, guys. Jadi pada saat ini saya ingin mengatakan mari kita sama-sama untuk belajar meriset bagaimana mendesain yang baik untuk si user atau pengguna dari desain yang kita buat nantinya. Oke, jadi desain kita tidak menimbulkan chaos atau kekacauan yang sangat besar yang berdampak buruk pada klien kita, bukan pada kita. Oke guys, jadi itu aja untuk kali ini. Buat teman-teman yang sedang menonton video saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mengalami pengalaman yang buruk ketika berurusan dengan desain grafis? Kalau pernah, silakan share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, biar teman-teman yang lain juga bisa membaca dan bisa belajar dari pengalaman kita semua. Oke, jadi itu aja. Sebelum berakhir, seperti biasa, saya ingin mengatakan, don't forget to create something awesome today. See you on the next video. Ciao.